pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Ahilman, satu lagi pertanyaan ini dari Mbak Winda ya tadi ya, di Malang. Coba kita baca. Ustadz Hilman, doa apa yang harus saya panjatkan apabila saya belum juga dikaruniai momongan? Mohon nasihatnya karena saya khawatir tidak ada yang bisa mendoakan saya di kemudian hari. Ini sebelum membahas ya Hilman, saya pernah merasakan posisi ada di posisinya Mbak Winda. Saya menanti momongan itu sekitar 4 tahun, itu rasanya luar biasa. Memang ada rasa sedih, ada rasa kecewa, tapi juga berharap juga. Itu luar biasa. Jadi I feel you Mbak Winda, kita akan dengarkan bersama. Semangat dan motivasi, pasti Allah akan jawab pertanyaan kita sih. Iya. Pasti Allah akan kasih solusi. Iya, pertama Mbak Winda dan suami tetap sabar ya. Karena ukuran kebahagiaan rumah tangga bukan karena ada anak atau tidak ada anak. Bukan itu. Ya. Anak itu kan amanah dari Allah, titipan dari Allah. Berarti jika Allah belum mengamanahkan, tugas kita hanyalah teruslah berharap agar kita pantas diberikan amanah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Satu kali ada seorang sahabat yang menikah. Kemudian ada sahabat lain yang mendoakan. Doanya begini. Warrofa'i wal banin. Semoga engkau bahagia dan banyak anak. Itu doanya. Terus kata dia, janganlah engkau mendoakan aku seperti itu. Karena Nabi tidak mendoakan aku seperti itu. Jadi bukan doa itu doanya kan. Bukan semoga bahagia, semoga banyak anak, bukan. Tapi apa doanya? Nabi mengajarkan kepada kita, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan atas sesuatu yang menyenangkan di rumah tanggamu. Dan semoga Allah memberikan keberkahan atas sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan di rumah tanggamu. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi yang didoakan tuh dua tuh. Berkah saat mendapatkan yang kita inginkan. Tetap berkah juga jika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Dahsyat ya. Selama Allah menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Masya Allah, ini doanya luar biasa. Berarti Mbak Winda, selama suamimu ada di sampingmu, menggenggam tanganmu, memeluk tubuhmu, mencium pipimu, dan berarti masih ada sandaran untukmu untuk mendapatkan kebahagiaan. Masya Allah. Makanya duhai para suami yang jadi hari ini kita masih diuji ya, istri kita masih belum dikasih keturunan misalnya gitu ya. Jangan menyalahkan keadaan. Bagaimanapun ketika engkau menikahinya, engkau juga menerima dia semua yang ada pada diri. Teruslah ikhtiar. Maka ikhtiar itu penting. Tanya ke dokter ya. Kira-kira tanya, kan ada ilmunya kan. Kira-kira tipsnya apa, harus konsumsi apa, harus seperti apa. Kalau ikhtiar sudah maksimal, insya Allah baru kita masuk tuh apa doanya. Nah gitu. Ya walaupun harus beriringan kan. Kita boleh menggunakan doa yang Nabi Ibrahim juga lakukan, doa ini ya, dan dibacakan. Rabbi habli minas sholihin. Ya, selain berdoa, lihat ada berdoanya. Ternyata Nabi Ibrahim itu biasa berdoa di mihrab. Jadi mihrab itu satu tempat, satu ruangan yang membuat beliau tuh lebih khusyuk dalam berdoa. Berarti kuncinya adalah khusyuk dalam doanya, yakin dalam doanya. Jadi kita yakin ke Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, hamba ingin hadirnya seorang anak. Namun jika hamba masih belum engkau percaya, pantaskan hamba untuk bisa sampai pada titik engkau percaya kepada hamba, ya Allah, gitu. Jadi kita tuh jangan banyak menuntut pada sesuatu yang gak bisa kita jangkau gitu. Tapi kita nuntutnya di diri kita yang mungkin hamba belum bisa, ya Allah ya. Mungkin hamba tuh belum pantas, ya Allah, sehingga engkau belum berikan amanah kepada hamba. Tapi terus gitu, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli sholihin. Tinggal nanti kasih umpannya, sedekah. Nah, Masya Allah, itu poinnya. Iya kan? Kasih umpannya, amalan-amalan lain yang bisa menguatkan kita dengan kebaikan. Berbuat baik sama orang tua, gitu loh. Minta maaf sama kita yang barangkali kita pernah punya salah. Maafin orang yang pernah salah sama kita. Itu diantara pancingan-pancingan lah, ya. Termasuk kalau ada anak kecil kita sayang, ada ponakan kita tuh kita sayang sama dia. Nah itu cara kita memancing lah istilahnya. Biar nanti Allah tuh, hambaku pantas kok dia sayang sama, siap nih udah ya, siap gitu nih, ya. gitu. Insya Allah. Jika itu yang dihadirkan, semoga Allah berikan banyak kebaikan. Jadi pertama,
sabar bersama dengan suami, saling menguatkan. Yang kedua ikhtiar yang maksimal. Yang ketiga doa dipanjatkan, tapi pastikan ada berdoanya juga dihadirkan. Nah, terkait gimana kalau ternyata kita ditakdirkan nggak punya anak, nggak punya keturunan, ya jangan pernah khawatir dengan kalimat nggak ada yang doain saya nanti. Kan pernah Ahilman bahas, yang dimaksud dengan doa anak soleh itu bukan hanya anak kandung, tapi doa anak manusia yang mereka berbuat baik sama kita dan mereka adalah orang-orang yang soleh. Maka sekarang misalnya bisa kalau ternyata hasil diagnosa dokter gitu ya, misalnya memang kita tuh tidak akan punya gitu ya keturunan, ya kan kita bisa adopsi anak, kita bisa ambil anak, kita bisa urus anak. Kan itu jadi kebaikan. Dan itu tetap akan jadi doa kebaikan untuk kita. Gitu. Dan tapi ya teruslah, kan artinya ya diagnosa kan bisa itu pandangan manusia, ya, pandangan manusia. Kan bagi Allah kan bisa ada yang tidak mungkin. Tapi saya percaya sih bahwa dua-duanya harus jalan. Jadi ikhtiar dunianya ikhtiar langitnya harus pasti, lebih lagi sih. Betul. Dan kalau kita udah yakin ke Allah, ya biarlah dengan caranya Allah memberikan banyak jawaban ke kita. Maka jangan pernah suuzon ya. Jangan pernah menghina keadaan, jangan pernah menghina takdir. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi apa yang hambanya sangkakan dengan takdir daripada Allah, maka boleh jadi itulah juga yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan pernah putus asa dengan doa, karena betul. Doa bisa merubah segalanya. Betul. Yang mungkin jadi nggak mungkin, yang nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak ada jadi ada. Itu karena doa. Doa usilahul mu'min. Cerita Ahilman waktu itu kan ada seseorang yang datang ke Nabi Musa. Betul. Yang memang dalam catatan takdirnya memang tidak akan punya anak. Tapi pada akhirnya punya anak. Sampai Nabi Musa itu kan bingung gitu. Padahal dalam catatan takdirnya dia nggak akan punya anak. Tapi kenapa ya Allah? Sampai Allah menyampaikan kepada Musa alaihissalam, dia merubah keadaan karena doa yang dia panjatkan. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Ketika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Pasti. Timingnya. Timing yang tepat. Sambil nunggu. Dan Allah itu selalu memberikan 3 jawaban. Dalam doa. 1 yes, 2 no, 3 wait. 1 yes, Allah berikan sesuai dengan apa yang kita mau, waktunya, tempatnya, keadaannya. Atau yang kedua no, Allah gantikan dengan kebahagiaan lain. Yang kita mungkin tidak pernah minta itu, tapi ternyata Allah nyiapin dalam sisi kebaikan lain. Yang ketiga wait, tunggu. Ada momen yang tepat. Bamila harus tunggu 4 tahun. Ada juga sahabat kami 12 tahun. Ada juga sahabat kami kemarin 18 tahun. Allah Robbi. Iya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka jangan pernah berhenti ikhtiar, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti persangka baik sama Allah. Yakinlah Allah akan ngasih banyak kebaikan sama kita. Amin. Mbak Winda semangat. Pasti Allah akan memberikan jalan. Dan dalam masa tunggu ini, kita berlomba-lomba mengumpulkan amal soleh ya. Betul. Pasti Allah akan berikan kebaikan. Insya Allah. Semangat ya Mbak Winda ya, Masya Allah. Ahilman terima kasih loh motivasinya, terima kasih juga doanya, ilmunya. Ini mudah-mudahan pemirsa juga puas ya dengan jawabannya. Bagi Anda pemirsa yang juga masih memiliki pertanyaan, Anda bisa juga langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.